Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan saya Ning Hayatul Khairah SPDI, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tempaling, Kecamatan Palokan, Kabupaten Tuban. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 25031171883. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Bab hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat, dengan model pembelajaran PBL atau public learning untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap, ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Sholli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Ini Bunda akan mengecek kehadiran untuk pagi ini ya. Yang tidak masuk ada yang tidak hadir hari ini? Ketik semua guru. Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini bisa mengikuti pelajaran ya. Oke. Lalu Bunda akan mengecek kelengkapan seragam. Hari ini kalian lengkap apa tidak? Kelompok 1. Nah, alhamdulillah kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 ya, lengkap.
kita mengingat materi yang lalu tentang bab 3 dengan judul apa, Cak? Aku anak soleh. Materinya berisi tentang menghargai atau menghormati perbedaan. Ada perbedaan apa saja? Agama, budaya, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, lanjut untuk materi hari ini itu adalah tentang zakat. Materi ini tentang zakat. Ya, sebelum itu zakat itu apa, Cak? Zakat itu apa? Kira-kira? Iya, memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Terus zakat itu rukun Islam yang keberapa, Cak? 3. Di zakat itu ada ketentuannya. Zakat apa? Dibagi menjadi 2. Zakat apa saja? Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nanti juga ada diterangkan ada muzaki, juga mustahik. Ya, setelah ini kalian buka bukunya, dibuka dulu. Kita mempelajari tentang bab zakat. Bab keempat tentang zakat. Submateri zakat. Dan saya akan bacakan tujuan pembelajarannya aktivitas ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ketentuan zakat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam zakat dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Hidup lapang dengan berbagi. Ya, kita akan tonton videonya. Dan menyukai orang yang selalu berbagi. Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, Allah akan terus memberi. Sungguh indah hidup saling berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Hidup lapang dengan berbagi. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan
berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, atau barang temuan. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, hamil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menonton video tentang zakat, materi zakat tadi, mungkin akan menerangkan materinya. Dan ini zakat menurut bahasa berasal dari kata zakah yuzaki tasqiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Pembagian zakat itu ada zakat fitrah, adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, contohnya beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Golongan yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Lanjut, pembagian zakat yang berupa zakat mal. Yang zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, contohnya uang, emas, dan sebagainya. Lanjut, zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah zakat perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Ketentuan orang yang berzakat, ya, semuanya syaratnya adalah Islam, balik dan berakal, bebas hutang dan merdeka. Golongan yang berhak menerima zakat tadi ada 8, yaitu fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Terima zakat yang pertama adalah zakat membersihkan harta kita. Yang kedua, menjauhkan dari sifat kikir dan serakah. Yang ketiga, membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Untuk yang keempat, mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi zakat? Ya. Bolehkah membayar zakat untuk orang yang sudah meninggal? Ya, jawabannya kira-kira apa? Boleh, tapi itu bukan disebut zakat ya. Karena kalau zakat itu hukumnya sudah gugur, itu termasuk sedekah, bukan zakat. Lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya, Devan, silakan. Bolehkah memberikan zakat secara langsung tanpa perantara amil zakat? Bolehkah memberikan zakat tanpa perantara amil zakat? Jawabannya boleh. Ya, tapi dianjurkan sebaiknya lewat amil zakat. Karena amil zakat itu yang mengurus zakat, yang lembaga yang bagian zakat itu lebih baik. Paham ya?
sudah bagi, kelompok 1 sebelah sini, ya. Kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang sebelah sana. Saya akan tangan dulu, kita diskusinya tentang materi zakat. Itu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nanti kalian diskusikan kelompok. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian maju untuk mempresentasikan di depan. Ya, siap? Siap? Siap. Oke. Saya akan bagikan ke kelompok. Kelompok 1. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Ini masing-masing kelompok dulu, ayo dicari jawabannya apa? Akan ditulis. Akan ditulis. Kasih kelompok berapa nanti ya atasnya. Kelompoknya ya dikasih nama kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 paling atas. Di paling atas. Ditulis di paling atas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah. Ada yang mau presentasi dulu? Dari kelompok, oke, kelompok 1. Kelompok 1. Apa zakat perlu terdapat kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. 2. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. 3. Zakat yang wajib. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Mustahik, fakir, miskin, amil, wakaf, handasaya, darim, fisabilillah, ibnu sabil. 4. Tuliskan 3 hikmah zakat. 1. Membersihkan harta kita. 2. Menjauhkan dari sifat hidup yang serakah. 3. Membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 3. Yang lain memperhatikan ya. Dari kelompok 3. 1. Apa makna zakat menurut pendapatnya? Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. 2. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. 3. Siapa saja yang berhak menerima zakat? 1. Fakir,
dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. 3. Siapa saja yang berhak menerima zakat mustahil? 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amin, 4. Mualaf, 5. Hamzahaya, 6. Dolim, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. 4. Miskan, 3. Zakat. 1. Zakat membersihkan harta kita. 2. Menjauhkan dari sifat fikir atau syakah. 3. Membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Semuanya bagus ya jawabannya ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mengerjakan soal ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan kelompok. Akan saya bagikan satu persatu. Ya, namanya ditulis di atas saja ya, namanya ditulis di atas saja. Ya, namanya sendiri ditulis. Ini kalian mengerjakan soal tentang hubungan dengan zakat ya. Ada, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Diisi semuanya ya, jangan ada yang dikosongi. Diisi semuanya. Diisi semuanya. Sudah? Ini yang belum? Ya, isi. Jangan sampai kosong. Isi dicari. Ya sudah. Dan isi. Ya, kelompok. Untuk mengerjakan soal sudah hari ini. Ya. Kita lanjut. Biar kita semangat lagi ya, kita akan bermain game ya, bermain game. Gamenya apa? Gamenya juga tentang materi zakat. Di sini ada kartunya ada yang namanya muzaki, ada mustahik ya, ada muzaki dan mustahik. Muzaki itu yang gimana? Orang yang memberikan zakat. Kalau mustahik, orang yang menerima zakat. Oke, sudah paham ya. Nanti kalian ada yang maju mengambil kartu-kartu yang berisikan tentang materi yang masuk di mustahik atau muzaki. Ya. Saya minta 2 anak untuk maju ke depan. Sekarang dari kelompok 1 dulu, siapa yang ingin maju ya? Ya, silakan langsung saja. Jadi gimana yang termasuk? Nah, dikasih tahu. Oke. Lanjut kelompok 1 lagi. 1 lagi.
Oke. Lanjut. Kelompok satu lagi ya. Kelompok satu. Oke. Dihadapkan ya, ke teman-teman ya. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Harta sudah mencapai Misak termasuk Muzaki, betul? Betul. Orang mampu termasuk Muzaki? Betul. Orang tidak punya hutang termasuk Muzaki? Betul. Orang kaya masuk Muzaki? Betul. Oke. Lanjut sekarang mustafid. Saya cek dulu mustafid. Ada amil. Amil masuk mustafid? Betul. Fisabilillah? Betul. Miskin? Betul. Fakir? Fakir betul atau salah? Betul. Oke. Betul semua ya, tepuk tangan. Baik, sekarang tepuk tangan lagi. Ya, anak-anak. Untuk hari ini ya, kesimpulannya zakat adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang baik berupa harta maupun bahan makanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya apa? Yang dalam golongan tadi mustahil zakat apa saja? Amil, fakir, miskin, gharib, mualaf, ya, musabil, fisabilillah, apalagi bahasa sahaya. Hikmahnya apa kan? Hikmahnya tadi supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar ya, berlipat ganda. Untuk besok pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang infak. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Irfan. Silakan Irfan. Siap, sudah. Berdoa mulai.